Siapapun yang menginvestasikan, meluangkan waktu, tenaganya, kesibukannya, dan dia arahkan satu bagian waktunya untuk belajar agama. Walaupun dia cuma ngaji satu ayat, satu hadis, itu Allah perintahkan pada malaikat, catat semua investasi, waktu, tenaga, keringatnya, untuk dilipat gandakan pahala demi meringankan langkahnya menuju surga. Oke, jadi ini nggak mudah. Wa innal malaikata, dan berikan satu tambahan saat dia mulai berangkat tapi niatnya memang spesifik untuk belajar. Maka ada malaikat yang Allah perintahkan untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridho kepada orang ini sampai dia pulang kembali. Nah, di antara makna ridhonya malaikat itu, di antara maknanya mengaminkan doa yang dimohonkan. Coba teman-teman bisa praktekkan ya, kalau nanti dari kantor sebelum nyampe rumah, singgah di masjid dulu. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, pulang. Itu auranya akan beda dibandingkan langsung dari kantor ke rumah. Nggak percaya silakan. Di masjid itu auranya ada aura ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Jadi pulang nyampe rumah itu yang didapatkan oleh keluarga, aura kedamaian. Dan itu yang dibutuhkan. Dibandingkan dengan macet di jalan, di kantor banyak persoalan, ketika ke rumah melihat anak yang sudah nunggu seakan jadi beban. Jadi masalah. Ya kan? Pusingnya dibawa ke rumah kan? Beda dengan Anda sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa, ya Allah, aku sudah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, sekarang aku bertawakal hasilnya dari apa yang telah Engkau janjikan. Pulang ke rumah, ketemu anak, semuanya senang. Dia menunggu, ada yang bikin gambar, ada yang macam-macam. Dan ingat ya, Anda sehebat apapun di kantor, yang dibutuhkan oleh anak dan istri di rumah adalah sosok ayah dan suami. Jadi biasakan kalau ingin berdoa, bisa diisi dengan istighfar terlebih dahulu. Makanya sebelum kita doa pasca sholat kan istighfar dulu. Istighfar, Allahumma antas salam, kemudian yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru kesananya turunan ada doa kan. Ya, bagaimana minta dalam keadaan kotor? Masih banyak dosa, masih minta gitu kan. Kan secara normal, secara logika juga tidak nyambung. Jadi kita bersihkan dulu baru kemudian kita memohon kepada Allah. Jadi ini kalau dibiasakan waktu tengah malam menjelang akhir malam ke subuh itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Di antara yang lain, antara adzan dengan iqamah misalnya itu waktu. Yang kedua tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang secara spesifik mempercepat terkabulnya doa. Misal, ada yang tempatnya itu untuk umum di Mekah, area Ka'bah, kan? Multazam, Raudhah. Tapi kan nggak semua kita bisa ke sana. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Masjid. Ciri orang yang diampuni itu perbuatan salahnya hilang, solehnya muncul. Lisan itu kurang baik. Bagaimana diampuni dosa lisan? Berubahlah tampilan lisan ini dengan berkata yang baik dan ditinggalkan yang tidak baik yang sebelumnya dilakukan perbuatan itu. Itu poinnya. Ya, kita ingin bertobat dari harta yang haram, maka perbuatan yang mengantarkan pada haram jadi hilang, yang halal jadi muncul. Itu tanda penerimaan tobat di hadapan Allah. Terjadi perubahan kebaikan. Sungguh bangun malam itu supaya kita bisa bermunajat, itu keheningan malam bisa mengantarkan kehusyuan pada permohonan kita sehingga menyentuh kepada jiwa. Karena gangguannya nggak banyak. Makanya tahajud itu kenapa utama walaupun sholat sunnah? Karena memang malam ini kita bisa melepaskan dari kepenatan dunia, menghilangkan dari berbagai macam perhatian yang memungkinkan kita tidak khusyuk dalam ibadah. Kalau siang kan yang lihat banyak, ya kan? Ya, kalau ke masjid lagi sendirian khusyuk, begitu banyak orang makin meningkat gitu kan? Nah, kalau malam siapa yang mau perhatikan? Riaknya tipis, ya. Kemudian sum'ah pengen didengar orang juga tipis karena nggak semua orang bangun.
Kemudian dalam berdoa itu nanti ada beberapa etika, adab yang kalau kita kerjakan dengan adab itu mempercepat terkabulnya doa. Sama kayak anak minta ke orang tua, dengan adab kan lebih cepat diberikan dibandingkan dengan sekedar meminta tanpa adab. Yang ada malah orang tua bisa merespon dengan respon yang tidak diharapkan. Maka yang pertama, adab itu ada yang terkait waktu, kedua ada yang terkait tempat, ketiga ada yang terkait dengan keadaan. Misal, terkait dengan waktu, doa yang dipanjatkan di pertengahan malam itu berbeda waktunya dengan yang dipanjatkan dalam keadaan siang. Nah, kehusuannya pun akan lain. Jadi kalau teman-teman buka Quran surah ke-73 Al-Muzammil di ayat yang ke-6. Ya, apalagi ini dipanjatkan dalam keadaan tahajud misalnya. Itu sentuhan ke hatinya lain.